Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bang S Angler. Seperti biasa kali ini bersama Paman kami Yusman bernyanyi lagi. Mudah-mudahan lagu ini dapat menghibur sahabat-sahabatku semua. Oke sahabatku, mudah-mudahan kita sehat dan bahagia pastinya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabatku, untuk melihat keseruan lagu apa yang akan dinyanyikan beliau, ikut terus video kami sampai dengan selesai. Oke, kita lanjut dengarkan lagunya.
Hadi
Baik guys, itulah tadi sama-sama sudah kita dengarkan lagunya. Sahabat-sahabatku semua sudah menyimak dari lagu tadi ya. Sudah belum? Sudah menyimak belum? Mudah-mudahan sudah ya sahabatku. Jadi di dalam lagu ini sembari kita menikmati lantunan dari petikan gitar yang dipetik oleh Paman Yusman dan juga nyanyi lagu-lagu yang dinyanyikan beliau, pantun-pantun yang dinyanyikan oleh beliau, dan juga kita bisa menyimak dari lagu ini ya sahabatku. Jadi lagu ini luar biasa ya. Di awal tadi apa? Di awal tadi dunia terang. Dunia terang. Dunia terang ya. Jadi untuk lagu ini diberikan beliau judul Dunia Terang. Jadi di dalam kalimat awal itu jangan heboh dengan dunia terang. Maksud dari dunia terang ini apa sih? Maksud dari dunia terang jam. Maksud beliau itu adalah zaman yang canggih ya, sekarang zaman modern ya. Dengan kemajuan zaman ini, dengan kemodernan zaman ini, itu sekarang yang kita hadapi bermacam-macam seperti HP ya, komputer, laptop segala macam, itu luar biasa kecanggihan sekarang ya. Untuk sosial media banyak banget ya sahabatku, mulai dari Facebook, Twitter, segala macam, TikTok, snack video, bermacam-macam ya sahabatku. Jadi kecanggihan zaman sekarang luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan kecanggihan, dengan kemodernan zaman sekarang ini tidak membuat kita semakin turun keimanan kita, malahan kita semakin meningkatkan keimanan kita, yaitu semakin kita berpikir bahwa menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita, untuk semakin meningkat keimanan kita bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Dari zaman dahulu untuk listrik saja tidak ada, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada. Ini kemajuan zaman. Inilah kehebatan, kekuasaan Allah. Kita ambil hikmah dari semua ini. Jadi kekuasaan Allah itu luar biasa. Manusia itu diberikan Allah pengetahuan sampai masuk ke seluruh pelosok desa, distrik, terus jalan aspal segala macam masuk seluruh pelosok desa ya sahabatku. Sampai sekarang alhamdulillah dengan kemajuan zaman ini dan kecanggihan teknologi sekarang ini, alhamdulillah, seperti HP ya sahabatku, seperti laptop, komputer, laptop segala macam, dan juga sosial media, itu luar biasa. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabatku mungkin sudah tahu, seperti di Google itu luar biasa. Apapun yang kita ketik di situ, kita ketik misalnya kota Jakarta, keluar ya sahabatku, keluar. Nah disitulah membuktikan kehebatan Allah. Yang manusia saja yang menciptakan maksudnya ciptaan dari manusia yang Allah menciptakan manusia itu, dan manusia itu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi manusia saja mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kita pengen tahu misalnya kota Jakarta, tahu. Kita pengen tahu misalnya Amerika, kita dari sosial media itu tahu. Tinggal kita ketik saja keluar. Itulah kecanggihan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa. Ya sahabat. Jadi jangan kita jadikan sebagai sosial media itu kehebohan. Maksudnya jangan dijadikan membuat kita lalai. Jangan sampai membuat kita lalai. Malahan harus semakin membuat kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecanggihan ini. Inilah bukti kekuasaan Allah yang luar biasa. Masih banyak sahabatku, masih banyak lagi. Dan selanjutnya itu apa itu? Ya, yang selanjutnya tadi. Nah, di slide selanjutnya umur tidak bisa ngulang ke belakang. Maksudnya tidak bisa kembali ke belakang umur itu. Maksudnya adalah umur itu semakin lama semakin mendekat. Semakin bertambah umur dan semakin berkurang jatah hidup kita. Ya sahabatku. Ini kita sudah sama-sama tahu, ini sering sekali diungkapkan oleh ulama-ulama kita. Sering kita dengar. Jadi umur itu semakin bertambah. Umur kita misalnya 30 tahun bertambah tahun ini misalnya. Dia 2022 kemarin itu 30 tahun, pada tahun ini sudah masuk 31 tahun. Berarti umur kita bertambah tetapi jatah hidup kita berkurang. Jadi jatah hidup kita itu berkurang. Jadi dengan jatah hidup kita itu berkurang, terus selanjutnya
Jadi semakin hari semakin mendekat. Maksudnya mendekat adalah mendekat ke ajal, sahabat. Jadi lagu ini masih berkaitan dengan lagu sebelumnya ya sahabat. Dengan lagu sebelumnya, sebelum lagu ini berkaitan, sahabat. Jadi semakin hari itu semakin bertambahnya umur, semakin berkurang jatah hidup, maka semakin mendekati kematian ya sahabat. Nah, terus selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk apa? Selanjutnya itu di kalimatnya adalah di masa hidup kita harus bersiap. Persiapan apa itu yang harus kita persiapkan? Ya mungkin sahabat-sahabatku lebih pintar, lebih tahu dari kami, tapi sedikit mengulang ya sahabatku, agar kita tidak lupa bahwa bersiap itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan apa? Dengan apa yang kita harus kita lakukan? Umat muslim sama-sama tahu. Menjalankan yang pertama, rukun Islam yang 5 itu syahadat, sholat, puasa, zakat fitrah, dan haji. Ya sahabat, mudah-mudahan kita mampu seperti haji bagi yang mampu ya sahabat. Tapi kalau yang ini harus kita jalankan, tidak ada tawaran dalam Islam. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat 5 waktu itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah merobohkan agama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang menegakkan agama. Jadi salat itu tidak ada tawaran, sahabat. Karena yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pahala salat. Jika diterima pahala salat, maka diterima pula pahala kita yang lain. Jadi mudah-mudahan itu yang paling utama. Nah, terus berpuasa di bulan Ramadan, zakat fitrah, dan haji bagi yang lain. Jadi itu yang paling penting. Itulah maksudnya mempersiapkan diri, bersiap untuk menghadap kematian, agar kita terakhir tadi. Nah, dengan persiapan itu maksudnya selanjutnya lagu yang dinyanyikan tadi, menunggu giliran itu pasti dapat. Maksudnya mati itu pasti, giliran kematian itu pasti datang ke kita. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Karena itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita waspada, mawas diri, berpikir bahwa ajal itu tidak ada yang tahu. Anak kecil, bayi yang baru lahir, muda, tua, tidak ada pilihan bagi Allah. Ketika sampai pada waktunya, maka pasti akan diambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipisahkan ruh kita dengan jasad ya sahabat. Maka dari itu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu tadi. Nah, terus lanjut. Ketika giliran dapat, kita sudah wafat, mati ya sahabatku, masuk ke alam kubur, alam barzah. Jadi alam barzah itu yang pasti alam barzah dulu, karena setelah mati itu kita masih di alam barzah. Di alam barzah ini mudah-mudahan lubang kubur kita dijadikan taman-taman surga ya sahabat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nah, setelah itu nanti yaumil akhir, setelah kiamat, kita berpindah itu hari perhitungan. Pada mahsyar kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar, dan akan diperhitungkan semua apa yang kita lakukan di dunia. Tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Ketika itu kebaikan yang kita lakukan, ketika perintah Allah kita jalankan, maka kita akan mendapatkan perhitungan yang baik. Kita akan mendapatkan catatan amal yang baik. Jadi ketika kita mendapatkan perhitungan catatan amal yang baik, telah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
lebih banyak perbuatan baik kita daripada keburukan, maka kita pasti selamat. Oke sahabat, dengan syafaat Rasulullah SAW. Ya sahabat, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat perhitungan, mendapatkan catatan amal dalam kebaikan. Ya sahabat, kalau kita melakukan keburukan, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhati-hati kecelakaan yang akan kita dapatkan di akhirat. Dan setelah kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan amal kebaikan, kita akan dimasukkan Allah ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam kalimat terakhir, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah. Tergantung tadi apa yang kita lakukan. Kalau keburukan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, awas hati-hati. Satu kali meninggalkan sholat, dalam hadis dikatakan, satu kali meninggalkan sholat maka nama tercantum di sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi berhati-hati dengan sholat kita saja. Nah, yang pertama akan dihisab, diperhitungkan adalah pahala sholat kita. Kalau diterima pahala sholat kita, maka diterima pula pahala yang lain. Kalau ditolak pahala sholat kita, maka ditolak pahala lain. Oke sahabatku, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, lagu ini dapat menghibur sahabat-sahabatku semua, dan kita mudah-mudahan dapat menikmati, dan juga agar kita dapat mengkaji dari lagu ini, memikirkan dan merenungi dari kalimat-kalimat yang dinyanyikan oleh Paman Yusman tadi. Oke sahabat-sahabatku, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf, Al-Fakir hanyalah seorang biasa yang bukan ustadz, bukan kiai. Kami hanya belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan dapat selamat akhirat nanti dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.